Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau mengomentari videonya Fusebox soal minyak goreng untuk oli mesin mobil, sesat atau cerdas, tarikan enteng, anti overhaul. Nah, kita akan mengikuti transkripnya ya. Transkrip itu adalah kata-kata yang tertangkap oleh YouTube untuk menjelaskan untuk membantah omongan dari si Mas ini Fusebox ini, bos apa jenenge ya. Tapi seperti biasa, kalau ada orang bahas kayak gini, dia nggak akan ngasih sumber yang terpercaya, dia nggak akan ngasih sumber yang ilmiah, tapi dari omongan orang lain biasanya. Mungkin kita bisa lihat dari komentarnya dulu ya. Banyak sekali komentarnya. Ini penulis belum refresh. Ini video hari ini tapi sudah 350 komen. Ya karena channel ini punya 100.000 subscriber. Ini yang ini orangnya nyindir, yang ini ngomong tersesat, ini ngomong penjelasan ilmiah ditertawakan. Padahal ya di video ini nggak ada penjelasan ilmiah, nggak ada sumber dari website ilmiah, nggak ada literatur. Yang ada adalah dari orang yang ya mengaku S2 tapi ya cara mengujinya kacau. Ini juga ngomong engineer sekelas CNN. Apakah engineer-nya Toyota dan Mercedes ini buat oli di Indonesia? Ya enggak lah ya, yang realistis saja. Ini juga peruntukan pun beda. Ini siapa yang bilang minyak goreng itu peruntukannya untuk goreng saja? Karena minyak goreng itu adalah minyak kelapa sawit yang bisa dipakai berbagai macam peruntukan ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Sumbernya sumber ilmiah, researchgate.net. Link bisa dibaca di sini, mestinya bisa di search. Ini bohopo lah ya. Di sini ngomong perdagangan budak. Yang diangkut adalah minyak kelapa sawit dan inti sawit. Minyak kelapa sawit ini maksudnya yang dari pinggirannya, inti sawit itu dari buahnya, dipergunakan untuk macam-macam, yang juga salah satunya adalah pelumas mesin. Ini ya, di saat itu pelumas mesin menggunakan minyak kelapa sawit atau inti sawit. Ini peruntukan dari minyak kelapa sawit di saat itu adalah pelumas. Jadi kalau di saat itu ada yang ngomong minyak sawit untuk menggoreng, itu dianggap orang ngawur ya di tahun itu ya. Tapi di zaman sekarang ya bisa dilihat sendirilah. Minyak goreng iyalah buat goreng makanan ya, karena memang tahunya seperti itu. Penulis juga sebelumnya sudah pernah bahas soal ya sebenarnya minyak goreng, minyak sawit baru mulai dipergunakan untuk menggoreng di tahun 60-an, 1960 zamannya Pak Harto. Sebelum itu zaman Majapahit dan seterusnya, orang Indonesia pakai minyak kelapa, coconut oil. Baru setelah harga kopra meningkat sangat tajam, diekspor semua, masyarakat Indonesia dialihkan ke palm oil atau minyak kelapa sawit. Terus ini ya termasuk yang menggunakan sebagai aditif. Ini ya ngomong soal channelnya penulis, memang ada dua ya, Kupas Otomotif dan Kupas 2. Terus ini siapa di sini ikutan grup Long Drain Interval Community, udah dibahas uji lab, hasilnya nggak recommended. Kamu punya otak, punya uji lab yang jadi nggak ngasal ya wis. Padahal uji labnya cuma uji partikel ya, nggak ada uji zero stability, nggak ada uji oksidasi dan
apalagi yang levelnya uji API, nggak mungkin lah ya. Ini juga ya wis lebih banyak yang anu ya, yang kontra ya. Ya wis lah, bisa dibaca sendiri. Fokus penulis adalah pada ini ya, transkrip ini. Mulai dari mana bahasan soal minyak goreng. Nah, ini mulai ngomong minyak goreng, katanya membuat klaim dari channel ini adalah minyak goreng aman, bisa membuat tarikan lebih enteng. Walau ya sebenarnya tarikan lebih enteng itu tergantung dari olinya tepat atau enggak. Ini dia mulai mengutip Kolunglung yang dari dokter mobil. Ada pertanyaan apa jenenge? Nah ini kok ketok ini ngilang ini ya ampun. Ya wes, ini mitos atau fakta pakai minyak goreng bisa apa? Apa tulisannya? Wis mbolah membersihkan mesin atau apa, yang dijawab oleh Kolunglung ini sebagai mitos. Wis. Nah, Kolunglung ini disebut sebagai ahlinya. Nah, untuk membantah hal ini penulis perlu menunjukkan caranya Kolunglung melakukan eksperimen membandingkan antara oli palsu dengan oli asli. Jadi dilihat ya, ini oli aslinya ia panaskan lebih dulu loh. Kompornya sudah nyala, ini lama, terus baru kemudian dia pegang-pegang ini ya. Dia juga sambil cerita, oh saya S2 tahu caranya uji apa yang aman gitu ya. Padahal ya jelas dia tadi kaget, mungkin rambutnya anak yang kebakar ya, nggak tahu lah. Tapi lihatlah ini ya, mau nyalakan gini aja susah ya, terus sampai diarahkan, waduh, ini jadi wis sudah panas jauh lebih dulu ya, baru kemudian ini ya. Jadi sumber apinya beda, waktu penyalaan apinya beda, cuma alat-alat tok sing mahal ya, pakai termogan macam-macam, apa sih diukur. Nah ini yang disebut ahli, padahal yang namanya pengujian oli yo harus konsisten ya, namanya sumber api juga harus sama, harus ya, kenapa nggak beli dua gitu loh. Misalnya nggak bisa dua ya, cara ini panas ini kena sama gitu loh, sembuh lah wis, corone ngacu wis. Itulah yang disebut ahli oleh Fusebox. Terus ini dia bahas kandungan minyak goreng. Nah, kandungan minyak goreng itu ini ya, minyak kelapa sawit, palm olein, itu merupakan minyak yang istimewa karena ada palmitic acid yang banyak. Kalau yang lain-lain sedikit. Stearik acid termasuk banyak, oleic acid termasuk ya menengah, linoleic acid termasuk kecil. Kalau dari sisi kandungan itu ya dibanding yang lain. Di sini nggak ada apa jenenge minyak jara atau castor oil karena sifatnya itu paling beda sendiri. Sifatnya beda sendiri sehingga nggak bisa ditaruh sama. Terus ini ngomong macam-macam. Nah ini oli mesin memiliki kandungan pelarut endapan, pelarut lumpur, pelarut kerak, dispersan, anti wear. Penulis nggak lihat dari omongannya ya, pokoknya dari sininya aja ya. Nah ini argumentasinya seperti itu. Padahal kalau kita lihat kandungannya oli ya, bahan dasar oli ya, itu sifat pelarutan itu yang paling buruk itu adalah parafinik. Parafinik ini adalah oli yang paling murni, jadi oli gas to liquid lalu atau oli hydrocrack itu parafinik. PAO ya sebenarnya parafinik juga, tapi ada kategorinya sendiri, tapi juga ya sifatnya moderate, kalah dengan naphtenic, kalah dengan aromatik. Nah untuk tahu korelasinya, oli itu kalau grup 1 bahan aromatiknya masih ada mungkin sekitar 3%. Kalau naphtenic itu cukup banyak sampai 50%, yang makin menuju grup 3 makin sedikit, bahkan yang
gas to liquid itu kandungan naphtenic dan aromatiknya sudah sangat-sangat sedikit. Kita lihat bagian solvensi, yang parafinik ini malah buruk. Yang bagus itu malah bio ya, minyak nabati. Minyak nabati ini yang sifatnya lebih baik. Terus kita lihat lagi. Ini juga ngomong apa, pH. Kandungannya sudah sangat berbeda. Bisa beku. Nah, ini beku ini juga kita harus lihat jenisnya ya, karena beda minyak goreng titik bekunya juga beda. Minyak kelapa atau coconut oil itu beku di suhu 15 derajat. Jadi kita sering lihat di toko-toko itu minyaknya ada beku-bekunya, minyak kelapa. Kalau minyak kelapa sawit kan enggak. Nah, kalau minyak jagung sama minyak canola itu ditaruh kulkas pun enggak beku. Dan ini penulis sudah pernah eksperimen, silahkan lihat di Kupas Otomotif kalau enggak salah ya. Uji bekunya minyak jagung merek Mama Suka, merek CCO, KCO, silahkan dilihat, ada itu. Ya bedalah dengan channelnya Fusebox yang nggak pakai eksperimen. Terus nggak punya potensi melumasi, nggak menempel suku cadang. Kita lihat dari penelitiannya dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat omongannya Pak Sukirno, ini masih agak lama ya artikelnya, penulis waktu tahun 2016 atau berapa gitu ya, ambilnya dari Pak Sukirno. Dari Pak Sukirno, ini website Teknik Kimia Universitas Indonesia. Tampilannya sudah nggak kayak gini ya sekarang, wis beda ya. Ini tampilan zaman dulu, belum di screen capture. Ini Associate Professor ITB, jadi lulusan ITB, kerja di Institut Teknologi Tokyo, keren ini, di Tokyo sekolah Jepang. Terus jadi dosen teknik kimia Universitas Indonesia, gak kurang tinggi bagaimana ya. Ini coba disebut palm oil adalah pelumas bio yang bagus selama kelemahannya dua ya, yaitu sifat oksidasi dan daya alir di suhu rendah, maksudnya pour point dan oxidation. Tapi ingat oli mesin itu oksidasinya juga buruk sehingga dicampuri antioksida. Tentu minyak goreng juga bisa dikasih antioksida. Ini kalau dijadikan pelumas yang formulanya lengkap, itu bisa menghasilkan pelumas yang koefisien friksinya lebih rendah, ketahanan terhadap scaffing yang hampir sama, pitting resistance yang lebih bagus, tapi sifat daya tahan panas dan oksidasinya kalah. Tentu di extreme load jadi berkurang. Extreme load beda lagi ya. Nah, ini sifatnya ketika minyak goreng dicampurkan ke oli mesin. Tentu penelitiannya ada banyak ya, penulis nggak kutip semua, cuma ambil contoh ono sak ketemu nih dhisik. Kalau penelitian yang lain ya sudah sering penulis bahas di Kupas Otomotif atau Kupas 2, di channel Kupas Otomotif atau Kupas 2. Beberapa juga penulis bahas di blog kupasmotor.wordpress.com. Ini koefisien friksi adalah hambatan. Artinya apa? Angka yang lebih besar itu lebih buruk. Dan bisa dilihat di sini di rasio 60%, koefisien friksi itu malah minimal. Campur ini RBD palm oil, palm olein, terus ini oli mesinnya. Ketika campuran lebih baik, bisa dilihat bahwa keausan malah lebih sedikit ketika ada campuran 40-80%. 100% malah buruk, 20% malah buruk daripada oli mesin. Oh ya, bicara soal menggoreng, penulis pernah menggoreng tahu pakai oli mesin full sintetik 100.000. Hasilnya apa? Tahu belum matang tapi olinya sudah gelap duluan dan asapnya sangat luar biasa. Kayak gini asapnya sampai luar biasa kayak gini. Ini kalau goreng pakai oli mesin nggak gini, makanya nggak bisa kita goreng pakai oli mesin, rusak duluan oli mesinnya. Dan ini kalau dipanaskan ya,
Ini minyak sawit, terus ini oli mesin. Yang ada yang cepat habis, sudah hitam. Minyak goreng masih belum. Nah, yang diteliti itu juga ini ya, palm oil yang dipergunakan adalah sawit Malaysia. Jadi menggunakan cooking oil sebagai eksperimen, campur dengan oli mesin 15B40. Ini vegetable oil mix 50% volume dengan komersial mineral engine oil rasio 1:1. Ini ya, ini penelitiannya, ada linknya, silahkan dicek sendiri. Terus sebelumnya juga minyak goreng, minyak nabati dipergunakan untuk campuran oli mesin yang kemudian digantikan oleh sintetik ester. Dan ini adalah keunggulannya adalah renewable resource, daya pelicin yang bagus, sifat anti wear yang bagus, ketahanan panas yang bagus, high specific heat yang bagus. High specific heat ini berhubungan dengan inilah, menyerap panas, kalau nggak salah seperti itu, silakan koreksi kalau salah ya. Terus ini dibilang nggak tahan panas, padahal di sini ada extreme thermal stability, nggak tahu yang mana juga ya. Ini juga kan jadi bukti mana yang lebih tahan panas, ya minyak goreng. Ini ambilnya dari European Lubricant Industry Magazine, cuma ininya linknya nggak katutan ya, maaf. Penulis pernah bahas ini. Terus ini soal peningkatan performa karena penggunaan minyak goreng. Kalau soal ini ya, ini relatif, tergantung kondisi mesin dan lainnya. Karena yang namanya oli itu kekentalannya harus pas, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah ya akselerasi berkurang. Lebih cepat 1 detik ini ya sebenarnya kira-kira sama lah bedanya antara oli HDO dan oli Jazo MA. Oli HDMO kayak Rimula R4X bisa bikin akselerasi lebih lambat kalau di motor penulis ya, 2 detik 3 detik dibanding oli Jazo MA ya. Jadi ngomong soal knalpot racing ya sebenarnya enggak sih, enggak harus minyak goreng itu bisa ya meningkatkan akselerasi atau konsumsi atau mengurangi konsumsi bahan bakar, tapi ya enggak selalu, terutama kalau mesinnya kotor ya bisa jadi jauh lebih irit, tapi kalau mesinnya bersih ya enggak. Ini katanya membuat tarikan lebih enteng karena viskositasnya turun pada suhu tinggi. Sebenarnya ya enggak juga sih. Nah ini ya, kita lihat kekentalannya ya, di suhu 40 derajat oli 20 50 120, palm oil 40, yang di suhu 100 oli mesin 14 sampai 16, palm oil 7,8. Jadi memang dari kondisi dingin sudah lebih encer. Terus ada yang lain juga, ini palm oil di suhu 100 derajat 12,2, SI40 13,3, SI40 15,0. Perhatikan ya bahwa suhu oli mesin itu biasanya nggak sampai 100 derajat. Jadi kalau dibilang lebih lebih encer ya nggak mesti juga ya. Oh ya, penulis juga lupa ya soal viscosity index. Ini viscosity indexnya bisa kita lihat bahwa palm oil itu lebih bagus. Artinya apa? Artinya makin panas nggak terlalu banyak penurunannya. Jadi dibanding perubahan kekentalan dari oli normal, perubahan kekentalan oli minyak sawit itu jauh lebih kecil. Dari 40 ke 7,89 ini perubahannya lebih sedikit daripada 120 ke 14 sampai 16. Terus kita teruskan, penyebabnya dibilang karena lebih encer juga salah ya. Jadi ini yang kita cari di sini adalah excellent lubricity. Jadi ada perubahan performa karena minyak nabati itu lubricity-nya bagus.
Itu ya yang jadi penyebab bisa lebih meningkat performanya, bukan karena engine-nya tapi karena excellent lubricity. Terus ini yang ngomong apa 5W 20W 50 berat, 5W 30 enteng, ini ya tentu relatif ya. Kalau di daerah penulis pakai 5W 30 dijamin lebih parah lah. Wong 10W 40 aja lebih lambat daripada 20W 50 yang sudah buktikan, penulis buktikan pakai angka top speed dan angka 0-100 ya. Jadi soal kandungan, mengandung trigliserida, sembuh lah, ada gliserol juga katanya memiliki sifat asam, tapi penulis sendiri sudah pernah mengukur pH-nya minyak goreng dan keukur pH-nya itu netral, bukan asam. Jadi kalau ngomong asam itu ya berarti dia nggak pernah mengukur pH. Cobalah, ini orangnya suruh membuktikan, tapi ya gak mungkin. Channel ini bukan channel pembuktian tapi channel omong kosong. Terus tentu saja mengikis komponen mesin, terutama bahan aluminium. Ya, motor penulis itu justru malah makin licin pakai minyak goreng ya. Sampai sekarang 52.000 motornya saya awet kok, gak berubah banyak dari kondisi awal. Ini terus ngomong kosong lain yang ya sering beredar di LDIC atau Pekakas gitu ya, sugesti. Ini ngomongnya sugesti, padahal banyak yang pakai minyak goreng itu melakukan eksperimen bisa melihat perubahan angkanya, baik perubahan konsumsi bahan bakar maupun perubahan akselerasi yang bisa terukur pakai alat. Penulis sendiri bisa merekam video membandingkan side by side bahwa pakai campuran minyak goreng bisa kok lebih kencang. Jadi ya kenapa dibilang sugesti lah, buktinya sudah ada, angka konsumsi bahan bakar di dashboard berubah. Kenapa dibilang sugesti? Kan ini artinya omong kosong nggak dikasih bukti, nggak dikasih testimoni gitu loh. Ini juga soal rekomendasi merek Bimoli dan Vilma katanya bisa diminum lebih cari. Ini juga ya aneh loh ya, karena rekomendasinya bukan berdasarkan diminum atau diuji di mana, tapi diuji di motor. Jadi ujinya bukan di panci di mana gitu, tapi di motor. Meributkan merek ini bukan karena Vilma ini lebih mudah diminum gitu loh. Ini kan ngawur ini ngawur ini. Saya naik dewe ngomongnya ya. Ini juga bilang kalau separuh nggak ada manfaatnya sama sekali, katanya mengandung gliserol, memiliki rasa manis. Ayo sih, penulis dipikir nggak pernah ngerasakan minyak goreng boh? Hah? Penulis pernah ngasih minyak goreng 1 sendok terus tak minum, gak manis ya, gak manis minyak goreng itu, tapi kok dibilang manis loh. Wow, tuh sembuh lah ya, ngaco. Alkohol 100% semprot ke mulut manis emang, tapi minyak goreng coba anak minyak goreng manis itu merek apa sih, tak goleki. Ayo mana minyak goreng yang rasanya manis, sebut mereknya, paling yo gak iso karena ini ngomongnya cuma ngawur. Terus disebut gliserol dapat bercampur dengan air dan alkohol. Lah, bercampur dengan air dan alkohol, tapi nyatanya minyak goreng itu bisa bercampur dengan oli mesin. Apa terus itu? Penulis sudah buktikan sendiri bahwa minyak goreng itu bisa tercampur sempurna dengan oli mesin. Ini penulis buat video panjang yang membutuhkan hal itu. Eksperimen langsung demo tak tuduno. Minyak goreng bisa nyampur ke oli mesin, ke air yang nggak bisa lah. Ini kok bisanya ngomong minyak goreng itu bisa bercampur air dan alkohol, ngawur itu kan. Makanya orang kayak gini kan infonya ngawur, tapi ya aneh populer gitu loh. Ya banyak orang yang memang sekarang ini lebih suka sama omongannya orang-orang ngawur ya. Repot lah, sayangnya kayak gitu. Katanya terus bikin gram, bikin wear, bikin aus, tapi ya performa motor penulis kok tetep aja, padahal sering pakai campuran minyak goreng. Terus apa mana lagi? Nih, informasi di internet tanpa disaring. Lah kalau dia itu sumbernya pakai kayak gini,
dia nggak akan ngomong kayak gitu. Sumbernya dari gini, secara ilmiah dia nggak akan ngomong kayak gitu. Tapi ya sumbernya wong iki ya, sumbernya LDIC ya ngawur di sini emang aneh. Mana wis dibilang nggak ada perbedaan performa oleh media, terus disuruh nuruti omongannya orang bengkel. Ya wis, ini loh orang bengkel dokter mobil, omong cara ngujinya kok gini, gak ngawur kayak apa ya. Ya wis lah, hati-hati ya. Kalau misalnya penasaran ya coba carinya itu dari sumber-sumber yang resmi, akademia ini, majalah pelumas Eropa, ada juga dari Wondrus ACUK, di mana sing mau riset gitu ya. Ini juga eksperimen investigation uses palm oil as lubricant, ini sebagai pelumasnya. Ini jurnal embulah judulnya, ini sejarah embulah guys. Penelitian yang lain juga ada lah ya. Yang jelas minyak goreng oli mesin gak bisa dipakai untuk menggoreng, karena ya kayak gini tadi inilah ya, udah penulis coba. Jangan percaya sama channel yang ya nggak berdasarkan kenyataan, nggak ngasih bukti, nggak ngasih referensi, nggak ada link ya, sumbernya malah orang kayak gini. Ya wis itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.